Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Belia Delavita, NIM 20101027, Prodi Administrasi Publik, semester 3, mahasiswi Stisipal Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika kelompok sosial budaya. Nah, apa sih pengertian dari kelompok sosial itu? Nah, kelompok sosial itu merupakan suatu himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut memiliki kaitan timbal balik yang saling berpengaruh dan mempengaruhi dan juga memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Setelah saya menjelaskan apa itu kelompok sosial, sekarang saya akan menjelaskan tipe-tipe kelompok sosial. Nah, menurut George Simmel, kelompok sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan ukuran besar kecilnya. Itu contohnya seperti kelompok 2-an dan kelompok 3-an. Nah, yang kedua berdasarkan derajat interaksi sosial. Contohnya itu seperti keluarga, RT, RW, dan desa yang saling mengenal. Kemudian berdasarkan kota, korporasi, dan negara, hubungan yang tidak terikat. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu berdasarkan kepentingan dan wilayah. Contohnya itu seperti community atau masyarakat setempat dan asosiasi berdasarkan kepentingan tertentu. Nah, selanjutnya tipe-tipe kelompok sosial menurut Robert Bridgestad. Nah, menurut Robert, tipe-tipe kelompok sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok asosiasi, yang kedua, kelompok sosial, yang ketiga, kelompok kemasyarakatan, dan yang keempat, kelompok statistik. Yang pertama, kelompok asosiasi atau dikatakan association group memiliki ciri-ciri. Yang pertama, anggota mempunyai kesadaran perbedaan jenis. Kedua, anggota memiliki persamaan pribadi. Yang ketiga, adanya kepentingan bersama. Yang keempat, ada hubungan sosial. Dan yang kelima, ada terikat organisasi. Dan contoh dari kelompok asosiasi ini antara lain seperti OSIS, BEM, partai politik, ID, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kelompok sosial. Ciri-cirinya yang pertama, anggota mempunyai kesadaran jenis. Yang kedua, terikat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak terikat dengan anggota organisasi. Contoh dari kelompok sosial ini seperti kelompok kekerabatan, kelompok teman, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok kemasyarakatan. Ciri-cirinya yaitu hanya memenuhi satu persyaratan, yang artinya di setiap anggota sadar akan persamaan di antara mereka. Yang kedua, belum ada kontrak dan komunikasi di antara mereka. Dan yang ketiga, belum ada organisasi. Dan keempat, serta terbentuknya kelompok ini karena kepentingan pribadi bukan karena kepentingan bersama. Contohnya yaitu kelompok wanita, kelompok pria, kelompok wisatawan asing, kelompok remaja, dan yang lain-lain. Dan yang keempat, kelompok statistik. Ciri-cirinya yaitu bukan merupakan organisasi, tidak ada hubungan sosial antar anggota, tidak ada kesadaran jenis, hanya ada dalam arti analisis dan merupakan hasil ciptaan ilmuwan sosial. Contoh dari kelompok statistik ini yaitu kelompok balita, kelompok usia produktif, kelompok usia tidak produktif, kelompok lanjut usia, dan lain-lain. Tidak hanya pengertian dari kelompok sosial dan tipe-tipe kelompok sosial, melainkan ada juga persyaratan dari kelompok sosial, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok yang sudah bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan yang kelima, bersistem dan berproses. Selanjutnya, di materi dinamika kelompok sosial ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu menjadi kelompok teratur yang pertama dan yang kedua kelompok tidak teratur.
Yang pertama, kelompok teratur. Kelompok teratur adalah sebuah bentuk dari kelompok sosial yang dimana memiliki sebuah peraturan yang tegas dan juga akan sengaja untuk diciptakan guna melakukan pengaturan terhadap anggotanya. Kelompok teratur itu terdiri dari yang pertama kelompok sendiri atau in-group dan kelompok luar out-group. Yang kedua yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang ketiga yaitu kelompok formal dan kelompok tidak formal. Dan yang keempat yaitu membership group dan reference group. Yang kelima patembayan dan paguyuban. Dan yang terakhir yang keenam yaitu kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, selanjutnya kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur adalah kelompok sosial yang cenderung tidak terstruktur, terbentuk tanpa rencana, para anggotanya tidak sadar menjadi anggota kelompok tersebut, dan memiliki peraturan yang jelas. Kelompok tidak teratur itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kerumunan, yang kedua yaitu publik. Kerumunan merupakan sekumpulan manusia yang berkumpul di satu tempat dan waktu yang bersamaan karena ada satu pusat perhatian yang sama. Kerumunan juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua kerumunan yang bersifat sementara. Yang ketiga kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, contohnya itu seperti yang pertama khalayak penonton atau pendengar yang formal, yang kedua yaitu kelompok ekspresif. Kemudian contoh kerumunan yang bersifat sementara yaitu contohnya seperti pertama kumpulan yang kurang menyenangkan, yang kedua kerumunan orang panik, yang ketiga kerumunan penonton. Kemudian yang terakhir yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum, contohnya itu seperti kerumunan yang emosional dan kerumunan yang immoral. Selain kerumunan, publik juga termasuk kelompok tidak teratur. Publik merupakan kelompok yang tidak sebagai kesatuan. Interaksi yang terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, dan film. Karena jumlahnya sangat besar, maka tidak ada pusat perhatian yang tajam. Individu-individu dalam satu publik masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya serta masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kolektif atau kepentingan mereka yang tergabung dalam kerumunan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dari dinamika kelompok sosial budaya. Semoga jelas dan bisa dimengerti. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.